Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, setelah kemarin kita bikin video di dua tempat ya, di Sungai Binjai sama Sungai Rumbai atau di Citiung 3 kemarin tentang kelengkeng, akhirnya saya kok jadi tersetrum kepengen ikut nanam juga. Dan setelah saya timbang-timbang, akhirnya ya kemarin kita nanam durian nih, karena ukurannya 8 kali 9, tengahnya kayaknya masih nganggur nih. Jadi kita akhirnya mau putuskan nanam kelengkeng untuk sementara waktu. Artinya nanti kalau duriannya memang udah gede, ya barangkali kelengkengnya dikalahin. Tapi saya yakin masih cukup waktu lah, 7-8 tahun barangkali masih bisa. Nah, jadi ini langsung saya ke tempat pembibitannya. Ini sama orang yang udah nggak asing lagi. Beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Marmo yang dulu kita bikin video tentang melon Pak ya. Nah, jadi beliau itu punya usaha ini nih, pembibitan ini. Wah, lengkap sekali, semuanya ada di sini, semua buah-buahan ada. Dan nanti saya juga mau ini ngambil pete 2 Pak. Wah, karena pete ini juga saya tengok di Rimbo ini buah terus nampaknya Pak ya. Iya. Dan harganya lumayan bagus terus. Oke. Mengenal musim. Ya Pak, nah ini saya kan masih buta nih ya, walaupun kemarin kita sempat ngobrol nih masalah kelengkeng ini. Kemarin ya sedikit banyak dapat informasi lah, yang terutama yang di Sungai Binjai kita ketemu sama pemiliknya. Nah, tapi saya itu kan masih buta lah. Jadi ini jenis kelengkeng itu apa saja, dan kira-kira yang jenengan rekomendasikan ke saya itu apa? Karena kita nanamnya cuma sedikit nih, cuma 17 batang. Nah, monggo Pak. Jadi kalau jenis kelengkeng itu kan ada beberapa macam jenis ya. Ya. Pertama ada New Crystal, ada Itoh. Itu yang saya sediakan, New Crystal, Itoh, ada Pingpong, ada Diamond, ada Matalada, kemudian ada Aroma Duren. Oh iya, lengkap Pak ya. Kalau untuk masyarakat yang sekedar hobi, kemudian dia tidak ribet mau booster, kita sarankan antara Diamond, Matalada, sama Aroma Duren, karena itu tanpa di booster pun dia buah sendiri ya. Oke. Sama Pingpong, tapi Pingpong sekarang sudah jarang sekali peminatnya. Iya. Gitu. Tapi kalau buahnya saya minat sekali loh Pak, gede-gede. Kalau Pingpong betul besar, tapi dia jarang 1-2 saja. Karena percabangannya pun tidak terlalu banyak, karena dia menjalar-jalar gitu loh Mas. Oh iya. Nah, kalau untuk skala produksi dalam hal ini misalnya ada orientasinya ke hasil, lebih disarankan kepada New Crystal dan Itoh. Oke. Dia itu percabangannya banyak. Otomatis kalau cabangnya banyak, buahnya banyak Pak ya, karena dia kan tumbuhnya buahnya di cabang-cabang itu Pak ya. Karena dia di ujungnya kan. Di ujungnya ya. Di samping itu New Crystal sama Itoh itu juga dompolannya besar Mas. Oh 2 kilo up satu dompol. Wah, itu dia, karena kemarin saya tanya satu batang itu kalau panen bisa 1 juta. Ya 1 kilo soalnya jualnya bisa 40-50 ribu ya kan. Kalau di Rimbo Bujang sendiri, kebetulan saya ada kenal salah satu pedagang buah di unit 1, dia sering ngambil di petani, itu ngambil di petani udah 30 ribu Mas. 1 kilo. Wajar. Metik sendiri. Oke. Ya makanya kalau kita cuma nanam 17 batang kan, kita jual aja langsung gitu kan di medsos ya. Itu pun sebenarnya kalau ada yang mau seperti itu, kalau untuk ya kita nggak usah lah jangkau pasar yang jauh-jauh, Rimbo Bujang aja kekurangan. Iya betul. Kalaupun ke Tengkulak 30 pun masih ketemu Pak ya. Karena masih. Ya karena 30 kalau panen 10 kilo aja itu udah 300. Betul. Ya cuma memang sih kita sering kali sampaikan teman-teman ya, kalau saya nanam itu entah itu durian entah apa itu, kita nggak terlalu berkhayal muluk-muluk sih, karena kadang-kadang tuh nggak semudah yang dibayangkan Pak ya. Ada aja durian aja ini udah ada yang kena ini nih jamur gitu. Jadi ya yang penting kita usaha ya kan Pak. Karena ya kalau cuma takut aja nggak siap resiko ya nanti malah nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi proses sih Mas. Kebanyakan orang itu males di prosesnya. Itu dia. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalam proses itu juga banyak kendala. Iya betul. Tapi kalau saya asik Pak nikmati proses tuh. Ketika kemarin nanam tuh udah mulai apa tuh? Bertunas. Wah, rasanya seneng. Tuh gimana ya? Bisa lupa utang Pak. Oke, jadi ini yang direkomendasikan ke saya ini Itoh sama New Crystal. Nah, ini perbedaannya apa nih Pak? Nah, jadi gini. Ini yang ini pendek sih ya, jadi saya angkat aja. Oke. Kalau ini Itoh Mas. Ini Itoh ya.
Itoh itu kecenderungannya batangnya sedikit agak hitam, daunnya pun agak bergelombang, bergelombang, ya. Beda dengan New Crystal. Ini yang New Crystal ya. Daunnya itu tidak hijau tua, tidak hijau pekat. Agak kekuningan nih. Ya, batangnya pun coba Mbak ini. Nah, kecenderungan kuning kan? Oh, iya. Kecenderungan kuning. Nah, jadi kalau New Crystal itu kadang-kadang orang kok layu sih Om? Enggak, memang sifatnya memang kayak layu. Gitu ya. Oh iya. Sifatnya memang kayak layu. Jadi orang sekilas yang belum pernah lihat kok layu ini. Kok agak semangat hidupnya. Ya, tapi itu ciri khasnya. Jadi kita membedakan itu dari daun, Mas. Dari daun. Jadi kalau itu hijau pekat, kemudian agak bergelombang, batangnya sedikit agak hitam, dan dia tidak seperti layu. Ya. Nah, kemudian kalau pingpong sendiri itu Mas, itu daunnya keriting. Kecil-kecil dan keriting. Oh iya, gini-gini ya. Ya, ini keriting dia. Oh iya. Ya, kemarin saya sebenarnya tertarik itu karena kayaknya kemarin saya dapat itu segede ini nih. Iya, segini-gini sepingpong puas makanya gitu kan. Tapi karena untuk kita dijual ya ini Pak ya kurang produktif Pak ya. Iya. Produksinya rendah kalau pingpong dibandingkan New Crystal ataupun Itoh. Oke. Ya kita milih yang banyak lah. Ya kalau diamond itu kebanyakan orang nanam itu diamond. Di depan rumah-rumah itu diamond itu seperti ini. Dia sangat mudah sekali berbuah. Tapi dagingnya tipis sehingga kalau makan kayak makan mata kucing atau bedaru gitu, ya kan? Kebanyakan setiap rumah lah ini yang punya. Banyak itu ya. Karena nggak perlu di booster Pak ya. Iya, nggak perlu. Kalau ini perlu di booster tapi dagingnya lebih tebal Pak ya. Ya, daging lebih tebal, buah besar, dompolan pun banyak. Pak, tapi jujur aja saya booster itu sendiri kurang begitu mudeng nih Pak. Maksudnya booster ini apa nih Pak? Booster itu pupuk untuk merangsang pembuahan. Oke, ada pupuk khusus memang namanya. Khusus untuk sebenarnya itu ramuan, tapi ramuan daripada master kelengkeng di Jawa. Oh gitu. Jadi kalau kita mau beli di mana itu Pak kalau di sini? Online banyak, kita juga menyediakan ada. Oh, lebih enak ini. Kebetulan dekat teman-teman ini saya kalau dari Pak Marmo ini cuma sekitar ya 3-4 kilo lah. Gitu. Oke, jadi ini di Jalan 8 unit 4 Rimbo Bujang. Nih kalau teman-teman warga Rimbo Bujang dan sekitarnya, silahkan aja nih bisa pilih-pilih, banyak pilihan di sini. Dan Pak Marmo itu nggak pelit ilmu, yang jelas itu ya juga. Soalnya kayak kemarin anaknya tetangga sebelah ini kan di Muara Gilis nanam kelengkeng. Om, aku nanam kelengkeng udah 8 tahun kok nggak buah. Pohonnya besar nggak besar, daunnya besar panjang-panjang, iya. Itu kalau nggak New Crystal itu kalau nggak di booster nggak bakalan buah. Nah itu dia. Akhirnya ngambil booster 1 di sini kan. Iya. Terus di booster sekarang keluar bunganya semuanya. Nah itu dia. Iya. Bang, semua itu perlu keluar bunganya semuanya. Padahal sekitar ya udah lama lah 5 tahun lebih, bahkan mungkin 8 tahun itu keluar bunga semuanya. Nah itu kemarin saya kalau nggak diterangin sama Pak Marmo, saya mau milihnya yang pingpong karena tergoda sama gede-gede. Dan kemarin memang waktu rendah. Ya, ada sedikit ini sih yang agak meragukan kemarin waktu di Sungai Rumbe itu kan mantap kayaknya. Kebetulan yang saya tanya itu bukan pemiliknya. Jadi Pak siapa ya kemarin? Beliau bilangnya itu pingpong, tapi setelah diteliti videonya ini kayaknya bukan pingpong semua, ada barangkali pingpong 1-2 kali ya. Yang lain ternyata terdeteksi itu kayaknya kristal sama Itoh juga. Dan kemarin yang di Sungai Binjai ternyata kan Itoh sama New Crystal ya, makanya ya, kalau saya nggak dikasih tahu sama Pak Marmo saya bisa milih yang ini nih, saya bisa tersesat nih. Iya, jadi kalau biasanya gini, kalau kawan-kawan petani datang ke kita itu kalau mau beli bibit saya mending ngobrol dulu deh. Keinginan dia di mana sih? Yang puas kan gitu. Nanti kita akan arahkan sesuai dengan keinginan dia. Kalau seandainya keinginannya itu sedikit kurang pas dalam hal untuk menghasilkan uang, karena tujuannya nanam misalnya untuk dijual lagi, kita arahkan ini yang benar seperti tapi kalau untuk koleksi, sekedar koleksi enggak apa-apa, mau beli pingpong apa segala macam monggo. Ya, jadi di sini Kak teman-teman. Kalau pete kita mau ngambil 2 aja sih Pak nanti Pak. Boleh. Kalau pete gimana Pak? Ya, ini jadi kita ada pete. Ini jujur ini seedling itu dari biji Mas. Oh gitu. Tapi bijinya terseleksi, bijinya kita seleksi dan jenis petenya pun tidak sembarangan karena ini sudah dikembangkan udah sekitar 15 tahun yang lalu oleh rekan-rekan di Rimbo Bujang.
Nah, indukannya malah udah mati sebenarnya. Oh, tapi iya, ini iya. udah keturunannya, tapi karena dia tidak berubah dari sifat aslinya. Oke. Tapi demikian, walaupun demikian, pemilihan bijinya itu enggak asal tua Iya. dia dipilih, Mas. Oke. Sama yang punya. Tapi tidak nunggu terlalu besar kan untuk bisa buah? Ini asalkan pertumbuhan normal 3 tahun insya Allah udah mulai berbunga. 3 tahun. Ya, ini pete cukup menarik sekarang untuk dikembangkan. Oke Pak, kalau gitu saya mau ngambil piro-piro lagi perbandingan nih. Tapi kalau yang seragam sih New Crystal apa New Crystal KB ya? New Crystal KB apa sama dari itu? bentuk Mas, buahnya 11-12 enggak anu. Iya, mirip-mirip sih. Kalau ini buahnya kayaknya dia apa ya? Kristal ya, tembus ini Pak ya. Dagingnya bening ya, kalau ini agak gelap. Iya. Ya 50-50 enggak apa-apa. Ini 10, ini 7. Kalau ini lebih beraroma. Oh gitu. Ya. Ada aromanya kalau itu. Kalau banyaknya sama Pak ya? Banyaknya sama, produktivitasnya 11-12. Oke. Untuk ukuran atau size buahnya juga 11-12. Oke, kalau gitu kita ambil ini 10, ini 7 Pak. Okay. Terus petenya 2. Okay. Oke. Ya Pak Marmo, terima kasih. Okay, sama-sama. Kita sore ini insya Allah langsung mau tanam. Siap. Jadi ini nanti mau diantar Pak ya. Okay. Kita tunggu di sana langsung. Okay. Oke, ya nanti yang mau tanya-tanya apa saja bisa langsung menghubungi Pak Marmo. Monggo nomornya Pak. Iya, boleh datang langsung atau dengan saya di WA 0823 280 54001. Oke. Ya, silahkan, ini banyak sekali bibit-bibitnya. Mau dari durian, jeruk, apapun ada di sini. Anggur Brazil ada di sini. Ini alpukat. Kemarin saya mau nanam alpukat sebenarnya. Tapi setelah ditimbang-timbang akhirnya saya milih yang kelengkeng. Oke teman-teman, ketemu lagi nanti di ladang ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kebun kita. Ya, ini kebun durian yang kita tanam sebulan yang lalu ya. Jadi oke, ini udah sore banget, tapi saya harus tanam karena ini pas musimnya hujan. Ya, ini saya ajak anak wedok karena saya juga ingin mengajarkan dia agar cinta kepada pertanian. Oke? Ya, biar enggak ini sekarang tuh pertanian tuh keren. Dan ini udah kita lubangin sampai sana, itu ada 17 lubang kelengkeng. Jadi ini duriannya. Kita review sedikit tentang duriannya ya, yang kita tanam sebulan yang lalu. Ini duriannya ada 18 batang, ukurannya 8x9. Jadi kita tengahnya ini yang lurus ini kita kasih 1 lubang untuk kelengkeng. Terus pas lurus sana lagi, terus tengahnya. Maksudnya nanti, jadi kelengkeng ini kan sifatnya cuma sementara. Kalau misalnya udah gede duriannya, pertama kali yang kita tebang, yang lurusnya ini nih. Nah, yang lurus duriannya ini kita tebang. Yang sini kan masih posisinya di tengah jauh, yang sini. Nah, sini biarin dulu. Nah, nanti kalau memang udah gede banget, ya ini kita matiin juga. Tapi insya Allah butuh waktu. Oke, kita review sedikit teman-teman tentang duriannya. Kesini nih. Ya, ini kemarin saya sempat sedih karena rontok dia daunnya. Kirain kena jamur. Rupanya stres aja kayaknya. Sekarang udah terubus nih ya. Oke. Tapi ternyata memang itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Ya, saya sih udah ya siap dari awal. Itu salah satunya. Ini kena jamur teman-teman. Karena ini kan bekas kebun karet ya, jadi bekas kebun karet tuh biasanya memang di akar-akarnya itu banyak jamurnya. Nah ini terserang jamur teman-teman, menguning. Tapi insya Allah kemarin sudah saya kasih obat,
Jadi obatnya itu kalau yang direkomendasikan yang banyak teman-teman pakai yang manjur itu namanya apa sih ya? Baileton teman-teman, Baileton. Cuma di Rimbo Bujang tuh Baileton tuh saya nggak ketemu, harus belinya online gitu kan. Karena kalau nunggu online kelamaan 3 hari baru sampai, akhirnya saya pakai yang setara dengan itu, yaitu Skor 250 EC kalau nggak salah gitu sih. Kita udah kasih sekali, nanti beberapa hari ke depan kita akan kasih terus sampai betul-betul sembuh. Nah, ini yang dicurigai kena jamur nih ada 3 setidaknya. Ini yang paling parah, sana 1, itu 1. Itu jadi memang ya ada tantangan juga ya. Oke, tapi ya kita akan hadapi, mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengalahkan jamurnya dan berhasil. Oke, terus sedikit kita review tentang tanaman-tanaman yang ada di sini nih teman-teman. Wah, asik juga ternyata ya. Jadi saya sebenarnya udah ngerasa terlambat sih, udah 42 tahun baru mulai kayak gini. Ini aturan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Oke, jadi ini dalam satu ladang saya ini ukuran 15 x 80 meter. Ini ada 10 jenis tanaman teman-teman. Yang pertama duren, terus ini pinang untuk pagar. Yang ini ubi yang enak, maksudnya bisa diambil ubinya. Yang ini ubi sayur, diambil daunnya aja. Nah, jadi kita bikin larikan gini ya. Ini juga fungsinya untuk mencegah tanah longsor ya. Oke, kita kesini sedikit. Kita tanam nanas. Tapi karena bibitnya susah, kita cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanas yang gede-gede itu teman-teman, katanya sih nanas Bogor atau apa ya, saya nggak tahu. Kurang manis tapi dia bisa gede kali, bisa berapa ya, 3 kilo mungkin. Oke, di rumah kita punya 2. Nah, terus itu kita tanamin serai teman-teman. Karena serai itu karena kami kan jualan mie ayam, terutama yang pakai serai itu ya biasanya beli. Dengan nanam ini kedepannya mudah-mudahan kita nggak perlu beli lagi. Yang paling depan itu lengkuas. Kemarin waktu saya nanam lengkuas itu sempat ini diledekin sama orang, nggak usah lah, nanti nggak bakal tumbuh karena keras ini kan, bekas traktor, bukan traktor, apa sih, bulldozer ya. Tapi alhamdulillah nyatanya dia tumbuh hidup ya. Nanti kita gemburkan. Ini kita kasih dolomit. Oke, terus ini nanti tengahnya kelengkeng, di depan ini nanti mau kita kasih pete 2. Nah, terus sini nanti jahenya udah siap di rumah, tinggal pindahin aja ke sini. Ini nanti ada 3 baris. Kita mau tanemin rumput odot teman-teman. Kemarin kan rencananya kita mau tanam ini nih, pepaya gitu ya, pepaya yang bunganya itu. Tapi ternyata kita coba gagal teman-teman. Kita tanam di sini nggak mau tumbuh dia. Ada tumbuh tapi kecil-kecil, nggak mau gede. Jadi kayaknya harus di polybag dulu baru dipindahin ke sini. Nah, itu butuh proses lama karena ini pas musim hujan. Daripada kelamaan, kita mau tanam rumput odot aja. Nah, itu tuh kayak gitu, nggak mau tumbuh dia. Nah, sudah, kita mau tanemin odot aja. Kita mau kembangin rumput odot. Nah, harapannya nanti kalau rumputnya udah bagus, banyak. Ini kan banyak belum laku teman-teman. Kalaupun laku, bikin rumahnya orang-orang ini entah kapan-kapan. Jadi saya punya rencana pinjem. Kita tanemin rumput semua. Jadi kita pelihara kambing di sini. Nah, ini kan jauh dari perumahan ya. Dari depan tuh sekitar 300 meter. Kalau dari rumah saya sekitar 1 kilo lebih sih. Jadi kalau dibikin kandang di sini, ya bisa jadi dicuri orang juga gitu. Tapi saya punya rencana ya, minta doa sama teman-teman gitu ya. Kita mau bikin kandang kambing. Kita pelihara cuma beberapa saja, 3 atau 4 gitu. Tapi pakai besi dilas. Nah, itu. Jadi kalaupun ada yang mau maling, pasti cukup repot ya. Setidaknya dia harus bawa las gitu kan. Harus pakai ini nih,
genset kan repot ya. Nah, pengennya sih dari kambing itu harapannya kita bisa kurban setiap tahun. Jadi setiap tahun kita bisa kurban. Jadi kalaupun toh terpaksa hilang, insya Allah itu sudah dicatat sebagai suatu niat ya, niat kebaikan. Jadi insya Allah sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Kalau nggak hilang ya alhamdulillah. Kalau lebih dari untuk kurban ya kita bisa jual gitu teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan tercapai. Kita bikin kandang pakai besi dilas. Nah itu. Oke, kita mau tanam teman-teman. Lanjutkan pupuknya. Oke. Cangkulnya mana? Ini kelemahannya satu, ini pengairannya belum ada, maksudnya untuk airnya masih ngandalin hujan. Tapi ya ke depan tetap kita mau anggarkan juga buat sumur. Cuma di sini untuk sumur bor ya paling nggak harus siap dana 10 juta. Oke, ini yang paling depan. Jadi ini tadi udah saya kasih dolomit sama pupuk TS ya sebagai pupuk dasar untuk merangsang perakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Waduh, kok dalam kali ya? Kayaknya terlalu dalam, ini harus ditimbun dulu. Oke, tanahnya kayak gini, tapi nah kalau kena hujan nanti bisa gembur dia. Oke ya, itu untuk sampel saja teman-teman ya. Kita akan lanjutkan. Ya, saya pikir sampai di sini dulu. Makasih sudah nonton sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.